Ya, belajar main Facebook lagi nih. Jadi ceritanya saya di depan saya ada dua HP ya. Satu HP untuk Facebook, satu HP untuk masuk YouTube. Nah, ini belajar dua-duanya sekaligus ya. Saya nggak mau kalah pokoknya dengan keadaan. Walaupun sepi penonton, saya nggak peduli. Karena saya juga mau nonton, mau tidak, saya nggak peduli ya. Ya namanya saya juga sedang belajar ya. Ya maklum, tontonan saya ini bukan tontonan yang membuat orang apa ya, lucu-lucuan gitu atau membuat orang jadi gregetan gitu ya, atau membuat orang bisa jadi apalagi bisa membuat orang jadi eh, nggak makan pikiran atau gimana ya istilahnya. Biasanya kalau yang suka rame ditonton itu hal-hal yang negatif gitu ya. Jadi kalau tontonan saya ini kan sifatnya lebih banyak ke arah memberi nasihat seperti itu ya. Jadi agak sedikit berbeda. Jadi penontonnya ini nggak sama nih. Membuat saya harus pelajari bagaimana membuat satu konten agar banyak ditonton ya. Contoh, hari ini saya membuat satu YouTube. Ternyata di YouTube saya yang nonton itu cuma puluhan orang. Waduh, sedih banget ya. Jadi saya beranggapan, saya geli juga. Di samping geli, saya ya mau tidak mau justru menuntut saya untuk wah belajar lagi, jangan menyerah gitu ya. Oke, jadi kesimpulan saya, eh, kenapa saya ingin masuk Facebook? Kenapa saya ingin masuk YouTube? Tentu di sini saya mau cerita. Ceritanya gini, saya sesuaikan dengan keadaan saya. Keadaan saya eh, tinggalnya di Hong Kong, ya, tinggalnya di Hong Kong. Jadi andai kata suatu saat ternyata YouTube saya ditonton sampai ke Indonesia, loh ini ke YouTube apaan gitu ya. Jadi situasinya kan pasti berbeda gitu ya. Jadi saya ingin menceritakan bahwa di Hong Kong ini bagi teman-teman yang penontonnya dari Indonesia pasti tidak tahu akan situasi Hong Kong ya. Jadi saya ingin menceritakan bahwa di Hong Kong ini ada ratusan ribu orang Indonesia yang sedang berjuang di negara di Hong Kong ini ya, maaf ya, bukan negara ya, tapi di Hong Kong, di kota Hong Kong, kota internasional gitu ya. Nah, saya yakin bahwa lewat Facebook atau lewat YouTube bisa menolong saya. Menolong saya dalam arti begini, nama saya akan dikenal banyak orang pertama, ya. Selain itu, seandainya saya melakukan sesuatu usaha, saya lebih gampang untuk memperkenalkan usaha saya untuk banyak orang gitu ya. Jadi ceritanya begini, kalau dulu saya mulai jualan itu masih belum ada HP. Jadi lebih susah mana sih zaman sekarang? Zaman online. Dulu nggak ada HP, tapi kok saya bisa viral gitu ya. Jadi saya terus penasaran, kepingin mau tahu. Membuat saya terus belajar. Bedanya kan zaman dulu sama zaman sekarang, ya tentu manusianya sudah berbeda. Cara berpikirnya sudah nggak sama seperti zaman dulu lagi, ya. Walaupun kalau dibilang zaman dulu itu ya nggak lama sih sebetulnya, ya 30 tahun, ya. Karena saya hidup di Hong Kong kan sudah ya kurang lebih 34 tahun. Jadi saya anggap 30 tahun, hampir 34 tahun saya berjuang di Hong Kong, ya. Jadi apa yang saya dapat? Apa yang saya dapat di sini? Ternyata bisnis yang saya jalani di sini, bisnis yang paling makmur adalah bisnis di bidang jasa keuangannya para tenaga kerja di Indonesia, atau yang saya sering sebut seperjuangan saya nih, gitu loh. Jadi sekarang ini saya mau belajar lagi, ingin mengulangi perbuatan pekerjaan saya di masa lalu untuk saya melakukan di zaman sekarang,
ya. Jadi contoh nih, saya udah mulai masuk Facebook, mulai belajar masuk YouTube. Dua-dua nih ceritanya, satu HP di depan saya ini khusus untuk Facebook, satunya lagi untuk YouTube, ya. Jadi ya oke, jadi teman-teman ya, karena ini YouTube-nya sifatnya rekaman video, ya. Jadi beda dengan Facebook. Facebook ini live, ya. Jadi YouTube-nya saya akhiri dulu, ya. Terima kasih bagi teman-teman yang kebetulan menyaksikan YouTube saya. Tolong dong kasih komen, kasih apa. Sebab saat ini saya sedang membuat satu visi dan misi, di mana visi dan misi ini tujuan saya ingin ya mengajak PMI belajar move on, ceritanya gitu, cari uang di negara sendiri.